Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Didit Yuli. Kali ini saya mau meluruskan Ustadz Abdul Somad, di mana di dalam ceramahnya beliau mengatakan bahwa Isa itu lahir bukan bulan Desember, tetapi di bulan Juli, di musim panas. Benarkah demikian? Mari kita bersama-sama menyimak video berikut ini. Ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, tahun baru, baik langsung maupun pakai SMS. Merry Christmas and Happy New Year. Baliho-baliho. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Ketika Anda mengucapkan selamat Natal, itu sama artinya selamat Allah sudah melahirkan anak. Selamat Tuhan sudah melahirkan anak pada tanggal 25 Desember. Selamat Tuhan melahirkan anak 25 Desember. Selamat Tuhan melahirkan anak 25 Desember. Nama istri Tuhan itu siapa? Santa Maria. Jangan ucapkan. Yang sudah pernah tahun-tahun lalu jangan. Ada 3 konsekuensi dari ucapan Natal. Pertama, mengakui Tuhan punya anak. Padahal tiap hari tiap malam dia katakan lam yalid. Yang kedua, dia meyakini bahwa Tuhan lahir tanggal 25 Desember. Padahal Nabi Isa lahir musim panas. Nabi Isa lahir bulan Juli. Mana dalil Nabi Isa lahir bulan Juli? Wa huzi ilaiki bijid'in nakhlati. Goncangkan pangkal batang korma ke pundakmu. Tusaqit alaiki rutaban janiya. Akan gugur buah korma dari atas. Buah korma gugur pada bulan Juli. Adapun bulan Desember ini SMS sekarang kawan bapak yang sedang umroh di Madinah. Jangankan buah korma masak, putih korma pun tak ada. Dalil kedua, ketika Nabi Isa lahir, kambing-kambing sedang digembalakan di padang rumput yang hijau. Padang rumput hijau hanya ada pada bulan Juli. Bulan Desember rumput tak tumbuh karena permukaan rumput ditutup es dan kambing tak mau makan es. Ketiga, ketika Nabi Isa lahir, bintang gemintang sedang terang. Bintang gemintang terang pada bulan Juli. Adapun musim salju sekarang, maka tak ada bintang, semuanya berkabut. Ustadz memangnya pernah? Ya, Maroko ada musim saljunya. Kalau sudah salju turun, kami pakai baju 3 lapis, ini buku semua. Menengok kabut, tak ada bintang-bintang. Di Palestina turun salju, di Maroko turun salju, di Bethlehem turun salju. Kemudian beliau tadi juga mengatakan bahwa Isa itu sebenarnya bukan lahir di bulan Desember, tetapi di bulan Juli. Apa buktinya? Karena Isa lahir itu di musim panas. Kenapa di musim panas? Di bulan Juli? Karena di bulan Juli itu buah kurma itu sedang masak-masaknya dan berguguran. Dan kemudian beliau tadi itu sebutkan tentang mujizat kelahiran Isa di bawah pohon kurma. Nah, saya jadi ingat ada satu Injil palsu yang namanya Injil Matius yang ditulis oleh orang yang ngaku-ngaku sebagai Matius dan isinya berbeda sama sekali dengan Injil Matius yang ditulis oleh murid Yesus. Nah, di dalam Injil Matius palsu ini itu ada cerita bahwa Yesus lahir atau Isa lahir di bawah pohon kurma. Dan ketika dia lahir itu, dia sudah membuat mujizat. Dia memerintahkan pohon kurma itu untuk menundukkan dirinya, batangnya, supaya ibunya bisa mengambil buah kurma dan memakannya. Bahkan Isa juga memerintahkan buah kurma itu untuk mengeluarkan air segar dari bawah pohonnya atau dari akarnya. Ini tertulis di dalam Injil palsu Matius pasal yang ke-20. Dari sini saya akhirnya sadar ya bahwa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad tadi itu bukanlah Isa atau Yesus yang di dalam Kristen. Karena kami percaya di dalam Kristen itu Yesus lahir di kandang domba, bukan di bawah pohon kurma. Nah, kemudian selanjutnya beliau tadi juga katakan bahwa kenapa Yesus itu seharusnya lahir di bulan Juli bukan Desember? Karena di bulan Juli itu ada banyak rumput, padang rumput yang sedang hijau-hijaunya. Nah, mustahil para gembala itu menggembalakan kambing
di musim salju karena nggak mungkin kambing makan salju katanya. Jadi yang benar itu di bulan Juli karena bulan Juli itu musim panas dan rumput itu hijau. Kemudian selanjutnya beliau katakan dan di musim salju atau di bulan Desember itu nggak pernah ada bintang karena semuanya tertutup oleh kabut. Yang benar itu di bulan Juli. Benarkah demikian bahwa di bulan Desember itu di Bethlehem itu musim salju, tidak ada rumput yang hijau? Kata siapa? Nah, musim salju itu di Israel hanya turun di Israel bagian utara, yaitu di Gunung Hermon. Kenapa hanya di Gunung Hermon? Karena Gunung Hermon ini adalah dataran tinggi. Sedangkan di Israel Selatan itu salju itu turunnya hanya kadang-kadang, tidak setiap tahun. Tapi yang paling sering Desember itu di Israel Selatan termasuk di Bethlehem yang sekarang menjadi wilayah Palestina, itu hanya musim dingin saja. Dan matahari tetap bersinar, bulan-bulan masih tetap terlihat di malam hari. Apa buktinya? Buktinya adalah video perayaan Natal di bulan Desember berikut ini. Sorak-sorai kegembiraan Natal di Munger Square, kota Bethlehem, Israel pada Senin 23 Desember 2019 sudah terdengar. Para jemaat secara berkerumun memenuhi kota tempat lahirnya Yesus. Masyarakat lokal sibuk membuat persiapan terakhir perayaan Natal dan Tahun Baru. Situs Reuters.com menulis, di kota Bethlehem 3 hari sebelum perayaan puncak Natal, anak-anak berdandan ala Santa Claus. Sesekali terdengar bunyi lonceng di College des Frères, yaitu sebuah tempat yang berlokasi di pasar pusat kota Bethlehem. Perayaan Natal di kota Bethlehem sudah bersolek, dekorasi liburan dan cerita kelahiran Yesus menghias hingga ke gang-gang sempit. Jadi jelas ya bahwa di bulan Desember itu ada rumput di Bethlehem. Di bulan Desember itu tidak musim salju di Bethlehem. Karena yang musim salju itu hanya di Israel bagian utara, yaitu di Gunung Hermon. Biasanya salju turun di Israel Utara itu di Desember akhir, Januari, Februari, dan berakhir di bulan Maret. Tapi di Israel Selatan, termasuk Bethlehem, itu tidak ada salju. Demikian jawaban dari saya. Semoga ini menjawab semua kebingungan dan pertanyaan kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.